Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, sesi terakhir saya ke Bung Hasan. Bung Hasan, kita bicara soal ke depan, soal perdebatan apakah benih lobster itu diekspor atau tidak, tentu itu menjadi perdebatan yang panjang. Tapi kita bicara soal kasus yang paling mungkin untuk kemudian diselidiki oleh KPK saat ini, kita tetap menunggu kemudian hasil dari penyidikan KPK. Bahwa proses ekspornya, jalur monopoli ekspor, benarkah demikian? Yang pertama, saya tentunya tidak akan mencabut dari awal ya pernyataan saya tidak sepakat manakala ada ekspor benih. Nah, baik, lagi diterima betul. Yang baru lahir dijual. Informasinya diterima, silakan. Menciptakan entrepreneur pada anak muda untuk melakukan budidaya dan kita subsidi melalui APBN. Yang kedua, berikan kesempatan kepada banyak pengusaha tentang transportasinya ya menuju luar negeri agar supaya kesempatan itu dinikmati oleh pertanyaan saya begini Bung Hasan, tentu Anda kan sebagai Komisi 4 mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, apakah Anda melihat adanya kejanggalan? Kan ini katanya juga terkait dengan tokoh-tokoh politik yang punya perusahaan di sana terkait dengan ekspor jalur benih lobster. Apakah Anda mencium hal tersebut bahwa ada proses ekspor yang janggal? Yang pertama saya tidak ingin mencampuri partai baik, politik. Anda keberatan untuk menceritakan itu. Dalam hari ini karena saya selaku pimpinan tidak ditugasi mencari duit oleh Ketua Umum partai saya Haji Surya Paloh. Iya, kita tidak juga menyatakan bahwa ada partai lain, tapi bahwa ada nama-nama itu sebuah fakta. Bahwa Anda di Komisi 4 kan tentu tahu ada hubungan partai politik dan sebagainya, kasakusuk, dengar dan lain sebagainya. Apakah ada kejanggalan? Yang saya tanyakan kejanggalan, bukan soal pelanggaran hukum, tapi kejanggalan yang ada dari proses penentuan eksportir untuk benih lobster. Investigasi Tempo yang bisa menjawab itu. Saya selaku pimpinan dan segenap anggota Komisi 4 tidak pada ingin menuduh ya. Proses disinyalir melanggar hukum. Padahal saya tanya kejanggalan saja, bukan soal kasus hukumnya. Baik, ke Mas Budi. Mas Budi silakan. Gimana ininya? Ya, apa yang kemudian bisa disampaikan di sini Mas Budi? Tentu kita masih menunggu nanti hasil dari pengumuman KPK. Tapi Anda dan majalah Tempo, koran Tempo ya, yakin betul bahwa ini permasalahan di proses ekspor benih lobsternya? Mungkin itu akan terkonfirmasi dari pengumuman KPK. Bisa salah, bisa betul. Tapi yang jelas tugas kita adalah melakukan satu fungsi tugas jurnalistik untuk menuliskan apa-apa yang memang menjadi kepentingan publik gitu kan. Dalam hal ini kan kepentingan nelayan, kepentingan negara yang lebih besar gitu. Sebagai contoh ya, kalau majalah Tempo pernah menghitung pendapatan negara dari ekspor benur dibandingkan dengan ekspor lobster induk, itu pendapatan negaranya itu bisa 4 kali lipat. Artinya sebetulnya dari sisi uang saja itu mungkin kita bisa melihat kan betapa ekspor dari benur ini sebetulnya juga membuat pendapatan negara dari sektor ini menjadi tidak optimal gitu. Nah yang kedua, mungkin kalau ada kemudian orang-orang partai yang terlibat di situ ada muncul semacam konflik of interest, itu adalah juga mengancam kepentingan publik karena kita akan mendapatkan satu pemerintah yang tidak menjalankan good governance gitu, dan itu jelas-jelas dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu akan merugikan publik kan. Terakhir Mas Budi, ini sesungguhnya gampang untuk kemudian mengoreknya, untuk menyelidikinya. Karena ini terkait dengan jalur ekspor yang di mana perusahaan-perusahaan yang mengekspor tentu ada afiliasi dan lain sebagainya yang kemudian bisa terkait misalnya aliran dana dan lain sebagainya. Gini Aiman, jadi clue saya adalah tadi perbandingan antara 200 sampai 300 harga normal dengan 1.800 yang diharuskan dibayar kepada kargo tersebut. Dan penunjukan kargo itu ya, itu sebenarnya disosialisasikan secara terus-menerus oleh staf khususnya Pak Menteri. Bahkan dalam pertemuan terakhir minggu lalu hari Rabu, kebetulan untuk menyusun sebuah laporan koran Tempo hari Senin sampai Rabu ini, kita melakukan liputan sejak minggu lalu ya. Termasuk kita menunggu hasil rapat yang kita dapatkan undangannya. Dan memang di situ ada semacam sosialisasi agar semua perusahaan eksportir dari benur ini masuk ke satu asosiasi. Dan dari situ asosiasi menunjuk satu perusahaan kargo.
siapa di balik perusahaan kargo ini yang menarik sebetulnya. Nanti barangkali Aiman bersama-sama Tempo bisa juga bersama-sama untuk mengungkapkan misteri ini gitu kan. Baik, baik. Tentu ini terakhir, siapa yang diuntungkan di sini? Apakah hanya eksportir atau ada hal lain? Hasil temuan Tempo. Sebetulnya dari aktor-aktor itu saja kan sebenarnya kita bisa menduga ya. Kalau benar ada kasus dan mudah-mudahan KPK bisa menjalankan fungsinya ya meskipun undang-undangnya sudah dipreteli beberapa kewenangan mereka, tapi saya kira dengan ada satu unit yang mungkin cukup kredibel di sana gitu ya. Dan tadi Pak Jokowi saya pikir bagus juga untuk sudah mengatakan akan menghormati keputusan KPK, menghormati proses hukum. Saya kira ini satu dukungan kepada Pak Firly, Ketua KPK untuk membuka satu kasus ini yang sebetulnya mungkin tidak terlalu sulit gitu ya untuk dibuka gitu. Jadi KPK sudah mendapatkan dukungan dari Pak Presiden. Di situ juga ada orang-orang yang mumpuni untuk mengungkap kasus dengan baik. Saya kira tidak ada alasan kalau memang ditemukan fakta-fakta hukum yang menghubungkan peristiwa ini dengan pihak-pihak tertentu gitu ya, mendapatkan keuntungan secara ilegal, yang mereka harus mendapatkan hal yang mereka harus bertanggungjawabkan gitu secara hukum. Dan hari ini Pak Mahfud, Menko Polhukam juga sudah mengatakan bahwa ia akan membackup KPK untuk ini. Itu sudah merupakan sebuah sinyal bahwa siapa saja harus kemudian sama atas nama hukum. Betul, baik. Mudah-mudahan. Baik, terakhir singkat saja ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, apa yang bisa disampaikan Pak Rusdi? Ya, pertama, kalau Mas Saiman mau melihat keberhasilan budidaya, maka datang ke Sumbawa. Oke. Ya, itu ada keberhasilan bernama Tison Sahabudin, itu sudah sejak lama. Oke. Sudah puluhan tahun budidaya lobster ya. Nah, kemudian yang kedua, kami secara organisasi dan saya pribadi menyatakan prihatin terhadap kondisi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi masalah penangkapan terhadap Pak Menteri. Tentu kami mendukung ya Komisi Pemberantasan Korupsi secara penuh untuk mengusut tuntas ya, termasuk dari proses kesalahan-kesalahan ekspor benih lobster. Karena selama ini tentu merugikan semua pihak ya, terutama publik dan masyarakat pada umumnya, terutama nelayan-nelayan penangkap benih lobster. Dan tentu asosiasi siap membantu KPK apapun informasi yang kemudian akan diminta oleh KPK. Iya, kami siap membantu KPK untuk Oke. Baik, terima kasih Pak Rusdi, terima kasih juga Mas Budi Setiarso dari Koran Tempo, kemudian juga Pak Hasan, fraksi Partai Nasdem, Wakil Ketua Komisi 4 DPR. Terima kasih atas informasi dan kita tetap menunggu nanti bagaimana kemudian pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penangkapan, operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dan juga sejumlah pejabat KKP lainnya yang kebetulan Pak Edi, Pak Menteri bersama dengan sang istri. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update dan juga Satu Meja bersama jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanurejo. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa dan selalu gunakan masker ketika Anda berada di luar rumah. Salam.